masyarakat dinilai terancam. Bisa masuk ke dalam delik, baik berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi maupun Undang-Undang ITE. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 1 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja atau melawan hukum melakukan penyadapan atas informasi maupun sistem elektronik milik orang lain, sebagaimana dalam Pasal 47, dapat dipidana maksimal 10 tahun penjara. Selain pelanggaran pasal ITE, pernyataan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 itu juga menguak dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Jelas itu melanggar hak asasi manusia orang, melanggar privasi orang. Penyadapan adalah tindakan yang boleh dilakukan oleh aparat. Namun dalam konteks pembicaraan Ma'ruf Amin, benarkah penyadapan itu menurut undang-undang? Ini melanggar privasi, jelas dilarang oleh undang-undang. Ya, ini hak atas privasi juga dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Bisa dialog kami lanjutkan kembali, Mas Al-Araf tadi sempat terputus. Ya. Bagaimanakah pengawasan ataupun juga antisipasi terkait dengan penyadapan ilegal? Apakah bisa memang dilakukan oleh pemerintah dan juga penegak hukum? Ya, begini. Saya pertama mengacu kepada konstitusi ya. Dalam konstitusi itu tidak mengatur bahwa negara harus melakukan penyadapan. Di dalam konstitusi itu justru menegaskan pentingnya perlindungan atas hak privasi warga negara. Itu diatur secara tegas. Konsekuensinya adalah dalam realitasnya penyadapan itu memang sesuatu yang harus dihindari karena akan melanggar hak atas privasi. Tetapi mengingat hak atas privasi bukan bagian dari hak yang sifatnya non-derigible right, tapi hak yang derigible right, artinya bukan bagian hak yang tidak bisa dikecualikan dalam kondisi apapun, maka dia bisa dibatasi dengan atas nama keamanan ketertiban umum. Itu diatur dalam pasal 28J konstitusi. Konsekuensinya penyadapan diperbolehkan mengingat hak atas privasi bukan bagian dari hak non-derigible right. Nah, namun demikian penyadapan tidak boleh dilakukan secara semena-mena. Nah, bagaimana kemudian memastikan agar penyadapan itu benar-benar ditujukan untuk kepentingan penegakan hukum atau untuk menjaga kepentingan keamanan nasional itu sendiri? Maka perlu dibuat pertama-tama melalui undang-undang. Persoalannya adalah di Indonesia pengaturan penyadapan tadi diatur kurang lebih melalui undang-undang 10-12 undang-undang yang mengatur tentang penyadapan. Nah, dengan 3 rezim hukum yang berbeda. Ada undang-undang tentang intelijen negara mengatur mekanisme penyadapan. Otorisasi untuk melakukan ini ada di ketua pengadilan. Ada undang-undang tentang KPK. Otorisasi melakukan ini ada di kelembagaan namanya KPK. Ada undang-undang narkotika ataupun psikotropika dan lain sebagainya, aturannya ada di rezim hukum pemerintahan itu sendiri. Dalam mekanisme di banyak negara harusnya hanya satu otorisasi yang boleh mengizinkan mekanisme penyadapan. Sehingga kita harus memilih apakah mekanisme itu melalui otorisasi ketua pengadilan ataukah kelembagaan sendiri atau melalui izin pemerintah. Nah, mana yang mau kita gunakan? Yang ideal di negara demokrasi biasanya melalui otorisasi melalui ketua pengadilan. Oleh karena itu, harusnya semua undang-undang hanya satu otorisasi. Mengapa membutuhkan satu otorisasi? Supaya tadi terkait pengawasannya menjadi efektif. Kalau di Indonesia Kalau di Indonesia, karena 3 otorisasi, ketua pengadilan, kelembagaan